Pagi guys, balik lagi dengan gue di channel YouTube lagi. Udah lama nggak upload. Memang karena fokusnya di platform yang lain, jadi upload di YouTube-nya nggak terlalu banyak. Tapi ini adalah gue mau review aja gitu ya, mau cerita ke kalian sekali lagi pemakaian gue Omoda E5 ini selama 7 bulan lah, 7-8 bulan ya, karena gue udah di Juni. Ini sekarang udah bulan Maret. KM gue udah berapa? Udah 18.000. Wow. Ya, 18.000 KM. Jadi udah lumayan panjang, udah lumayan jauh. Gue udah servis udah 2 kali. Servis pertama itu ada di 5.000 km. Servis kedua ada di 15.000 km. Apa aja kendalanya? Ini yang udah gue alamin ya dari gue pakai Omoda E5. Kalau kendala di awal sih ya itu lebih ke update software ya. Memang waktu itu softwarenya masih banyak yang kurang oke. Jadi akhirnya di-update dulu baru enak. Contohnya penggunaan Apple CarPlay gitu ya. Android Auto tuh awalnya agak susah tuh connect. Nah, setelah di-upgrade sih oke, udah aman. Nah, problem kedua apa yang paling berasa? Bunyi rem sebenarnya. Bunyi rem tuh sampai sekarang masih belum teratasi. Itu hanya bunyi-bunyi ya, sebenarnya hanya bunyi aja ya, nggak berbahaya dan aman sebenarnya. Karena itu seperti hanya bunyi kalau kita pakai mobil biasa juga. Itu kalau kita rem tangan, ketika rem tangannya mau dilepas tuh agak ngek, nah, kayak gitu. Bunyinya sih kayak gitu aja gitu. Nah itu jadi kalau gue pribadi sih merasa itu aman. Hanya ya sedikit terganggu aja, tapi aman menurut gue. Dan menurut bengkel pun lama-lama pemakaian akan nanti lama-lama akan hilang suaranya, katanya seperti itu ya. Semoga sih benar ya gitu ya, bunyinya hilang. Lalu kendala yang ketiga apa ya? Ini paling interior nih cepet kotor. Ini sudah diprediksi dari awal. Nah, ini kadang ada beberapa yang apalagi di sini nih di handrest ini kadang nggak sengaja lah kena apalah. Nah itu kadang ngilanginnya ya butuh perawatan aja sih gitu. Harus sering-sering kita pantau. Debu-debu itu kelihatan banget gitu ya. Jadi ya interior ini memang ya udah prediksi dari awal lah. Gue mau pakai ini dari awal gue beli, gue udah mikir nih interior nih bakal sering kotor nih ya kan. Tapi ya ternyata itu bener. Dan itu ya intinya perawatannya harus ekstra aja. Lalu kendala yang terakhir apa? Yang terakhir banget gue rasain itu kemarin tiba-tiba welcome light gue di spion kiri itu mati. Ya, jadi nggak nyala. Jadi welcome light itu kalau kita masuk mobil tuh biasanya ada tulisan Omoda gitu di bawah ya, itu ada nyorot ke bawah. Nah itu mati yang sebelah kiri. Tapi spionnya sih berfungsi normal ya, semuanya normal. Kalau ada apa sensor untuk kendaraan lain itu juga masih aktif, semuanya aktif. Cuman welcome lightnya aja yang mati. Ya, ini nanti sih memang ini masih klaim garansi. Sekali lagi enaknya adalah ya semuanya gratis gitu loh. Penggantian spare part selama 4 tahun gue gratis. Jadi ada kerusakan apapun itu aman. Gue nggak akan pusing gitu dengan biaya-biaya dan lain-lain. Servis pun gue juga gratis guys gitu. Jadi udah 2 kali servis itu gratis. 3 kali waktu itu klaim asuransi karena gue sempat nabrak. Jadi bodi depan gue itu diganti sama lampu headlamp utama dari sebelah kiri itu juga diganti 1 set free tanpa biaya. Itu juga sebulanan lah waktu itu. Spare partnya udah ready gitu. Menurut gua pribadi sebulan ya oke gitu ya, karena ya kita tahu brand ini kan istilahnya baru rilis lagi di Indonesia, baru eksis lagi gitu ya. Nah, kalau nunggu spare part ya sebulan ya oke lah. Dulu mobil konvensional juga ada aja spare partnya yang lama kok gitu ya kan. Mobil-mobil ICE ada aja yang spare partnya juga lama gitu. Jadi menurut gua oke. So as a result pemakaian gua selama kurang lebih ya sampai 18.000 km happy sih. Happy banget. Terutama kalau di tol kayak gini nih. Gue itu jarang banget nyetir kalau di tol. Karena gue udah pasti pakai adaptive cruise control. Dan adaptive cruise controlnya dari Omoda itu sangat-sangat smooth, itu yang gue suka. Sangat membantu mobilitas gue untuk bekerja. Ini kayak gini ya, ini smooth banget. Ngerayap pun enak. Jaraknya kita bisa atur. Ya kalau gue jaraknya selalu 5 bar.
Kenapa? Supaya aman gitu ya. Walaupun depan ada rem mendadak pun kita tetap aman, jangan terlalu dekat. Mungkin resikonya mungkin disalip orang, tapi kan it's okay gitu. Yang penting kita jangan jadi lane hogger. Lane hogger itu adalah ketika di depan kosong, speed kita pelan, jadi yang belakang mau nyalip kita nggak kasih. Nah itu jangan. Tapi kalau kayak gini kan merayap, mau belakang juga nyalip ya depannya juga merayap, kita kan mengikuti speed dari depan kayak gitu. Jadi ini nggak termasuk lane hogger ya, harusnya ya. Ya nggak tahu juga kalau ada pendapat lain. Sekali lagi, jadi ini selama berapa bulan gue pakai, gue merasa happy banget. Ini honest review, gue tidak dibayar oleh Chery untuk ngomong seperti ini. Dibayar ya syukur ya, senang banget sih. Cuman ya ini honest review gue, untuk supaya bisa mungkin berbagi informasi untuk kalian semua. Itu so far sih gue sangat-sangat happy. Udah ngirit sekian juta selama beberapa bulan, karena ya sebelumnya kalau pakai mobil konvensional dengan perjalanan gua yang hampir setiap bulan seperti ini, itu nggak cukup 2 juta biasanya pengeluaran khusus untuk bahan bakar ya. Tapi semenjak pakai Omoda ini 500.000 aja udah PP gitu, udah enak. Bahkan gua ngecas di rumah, dapet integrasi PLN juga, diskon 30% lagi. Waduh, makin deh gitu. Jadi as a result sangat happy gue pakai EV. Rasanya untuk kembali ke mobil konvensional rasanya males sekali ya. Terutama di mobilitas gue. Bahkan ingin ya gue itu menambah mobil listrik yang lain kalau ada rezeki untuk istri, jadi supaya dia juga mobilitasnya kemana-mana jauh lebih enak lagi gitu ya. Motor kalau bisa gue ganti listrik juga. Waduh, gue udah ngerasain deh pokoknya pakai EV itu menarik sih. Itu menarik banget. Nah ini biasanya kalau kayak gini nih, nah ini nih depan gue kayaknya lane hogger nih. Ya, ya kita salip dulu deh. Yo, supaya yang belakang nggak ngoceh gitu. Nah ini kan nggak boleh ya guys tuh, depannya nggak ada mobil tapi dia pelan banget, itu jangan ya. Itu kalau bisa speednya konstan lah, ngikutin depannya. Nah, kita ikutin lagi, adaptifnya kita aktifin lagi. Biasanya gue kalau adaptif itu gue settingnya paling aman menurut gue ya. Paling aman itu di 80 km lah, maksimal di 85. Kenapa? Karena di 80 km atau 85 ini dia mengikuti marka jalan belok itu masih sangat aman. Gue udah coba. Kalau di atas itu takutnya kalau beloknya terlalu, kalau ini kan masih aman ya, beloknya masih apa namanya, masih nggak terlalu nikuk, nggak terlalu tajam ya. Tapi kalau belokannya agak terlalu tajam, itu dengan speed yang di atas 85, let's say 90-100 itu ya agak ngeri aja sih. Sebenarnya tetap smooth, cuman ya gue sih ngeri ya gitu. Jadi gue saranin kalau pakai ACC, memang kalian ingin coba disetirin sama supir pribadi ya maksimal di 85 aja gitu. Itu pun di kondisi yang memang lancar ya, rame lancar seperti ini. Kalau kondisi ya agak macet nggak usah terlalu tinggi lah, kalian set di 60 itu sudah sangat aman, itu sangat-sangat aman. Seperti itu ya. Jadi so far intinya adalah gue ingin benar-benar share ke kalian kalau pemakaian gue selama ini itu sangat membantu mobilitas gue dan sangat-sangat nyaman. Gue sangat happy banget pakai yang namanya Omoda E5 gitu ya, karena ya terutama EV ya, mungkin semua pengguna EV lah itu ngerasain hal yang sama. Sangat irit, maintenance-nya sangat low. Nanti bayar pajak juga ya cengar-cengir aja, karena memang kan masih disubsidi gitu ya. Banyak yang nanya, wah nanti baterainya gimana bos, harga jualnya gimana bos gitu kan. Ya gue sih to be honest belum memikirkan untuk harga jual. Gue mau pakai dulu, ngirit dulu selama bulanannya, karena jauh banget lebih irit gitu ya. Nggak perlu gue ganti oli, nggak perlu gue isi bahan bakar ya. Intinya maintenance-nya juga sangat-sangat minim, jauh, bahkan jarak maintenance-nya gratis pula gitu ya, biaya service dan spare part. Jadi hampir bener-bener keluar biayanya tuh jauh lebih irit. Kalau ngomongin baterai nanti digaransi, itu yang bikin gue tenang gitu ya.
karena gue dapat garansi lifetime, ada sertifikatnya juga. Jadi ketika nanti ada suatu kendala di Omoda i5 gue tinggal klaim baterainya ya. Bisa baterai tiba-tiba drop dan lain sebagainya, tinggal klaim, nanti diganti baterai yang baru. Selama mobil ini masih atas nama gue, nggak diganti ke tangan kedua atau tangan ketiga, garansinya masih ada. Gitu. Dan ini udah terbukti ya. Waktu itu ada salah satu rekan yang mengalami problem di baterai, gitu ya. Nah itu langsung diganti baru, guys. Mantap kan? Nah, jadi menurut gua ini sangat-sangat membantu banget. Gua nggak worry perihal itu. Jadi kalau yang nanya, emang nggak takut nanti baterainya gimana? Ya gua nggak takut gitu ya, tuh biasa ya. Nah, tapi kalau untuk ngomongin harga jual, itu udah pasti. Harga jual itu adalah ya mengikuti pasar sebenarnya, mengikuti market. Kalau mungkin di Indonesia sekarang ya marketnya masih mobil-mobil yang sudah eksis lama, brand-brand yang sudah lama eksis, pasti itu lebih diminati gitu ya. Harga jualnya masih cukup stabil lah kita bilangnya. Turun ya udah pasti turun. Mobil baru kalau udah dipakai second ya udah pasti turun gitu. Turunnya pasti lumayan. Nggak mungkin turun cuma 1 juta 2 juta tuh nggak mungkin gitu ya. Tapi paling nggak turunnya tidak signifikan. Mungkin kalau mobil ini gitu ya, Omoda i5 kalau dijual sekarang mungkin ya turunnya akan signifikan karena memang demand-nya juga belum terlalu banyak. Secara market pasti value-nya untuk second itu pasti masih sangat rendah. Jadi ya gue nggak memikirkan itu. Gue mau pakai dulu mobil ini sampai pokoknya seirit mungkin ya. Gue pengen tahu akankah gue bisa mengirit jauh lebih banyak gitu ya selama 10 tahun. Jadi ya itu yang gue pikirin sih gitu. Untuk harga jualnya nanti dulu deh gitu ya. Ya toh ada rezeki lagi ya tinggal ganti mobil listrik lagi kalau bisa gitu ya. Karena emang udah senyaman itu gitu. Jadi itu adalah testimoni gue selama gue pakai Omoda i5. Jadi untuk kalian yang mungkin penasaran nih Omoda i5 ini enak gak sih, nyaman gak sih, terus gimana pemakaiannya setelah beberapa bulan, ya boleh lihat di review ini. Semoga review ini membantu kalian. Sekali lagi ini sangat-sangat nyaman banget. Gue sangat suka banget. Ya ini kalau sunroof sih ya tutup ya. Kalau ini kan siang ya. Sekarang ini jam 10 pagi sih, 10 pagi. Cuman ya tetap panas. Jadi ini gue tutup. Kalau kalian mau gaya-gaya dibuka ya silahkan gitu ya. Tinggal ditarik atau bisa langsung dipencet di sini gitu ya. Oke, so sekali lagi itu semoga membantu videonya dan semoga nanti di next video mungkin ada pertanyaan yang ingin kalian tanyakan bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe, lalu bunyikan loncengnya. Semoga nanti di video-video gue yang selanjutnya itu kalian nanti dan kalian bisa ambil ilmunya. Oke, thank you so much. Saya selalu dan bahagia selalu untuk kalian semua.